kesehatan itu kuncinya lebih banyak pada manusianya, bukan pada penyakitnya. Kalau cara berpikir atau cara berperilaku seseorang terganggu atau menyimpang, itu mungkin ada yang salah dengan otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu teori yang terkenal sekali dari Hippocrates, yaitu teori kepribadian manusia. Jadi Hippocrates mengamati ada unsur-unsur dalam diri manusia yang itu manifestasinya berhubungan dengan cairan yang ada dalam dirinya, yang itu nanti berpengaruh terhadap kepribadiannya. Ini teori ini diinisiasi oleh Hippocrates, nanti dilanjutkan oleh filosof Romawi yang lain yaitu Galenus. Nah, kita lihat ya, ini teorinya unik. Dalam diri manusia, kata Hippocrates, ada 4 unsur, yaitu unsur tanah, unsur air, unsur udara, dan unsur api. Yang 4 unsur ini berhubungan dengan cairan-cairan tubuh. Unsur tanah itu diwakili oleh kole. Nah, kole itu empedu yang warnanya kuning. Unsur air diwakili oleh melankoli. Melankoli itu empedu yang warnanya hitam. Unsur udara diwakili oleh cairan namanya plekma. Plekma itu cairan tubuh dalam bentuk lendir atau dahak. Dan api, unsur api ini cairannya adalah cairan sanguin atau darah. Nah, masing-masing unsur yang berhubungan dengan cairan tadi punya ciri. Yang unsur tanah, empedu kuning, cirinya kering. Yang unsur air, empedu hitam, cirinya basah, lembab. Yang unsur udara, yang lendir atau dahak tadi, cirinya dingin. Yang unsur darah atau api tadi, cirinya panas. Di dalam diri kita ada kering, basah, dingin, panas, mewakili unsur tanah, air, udara, dan api. Dengan manifestasi masing-masing cairannya tadi, empedu kuning, empedu hitam, lendir, dan darah. Nah, menarik kalau dalam teorinya Hippocrates, masing-masing unsur dalam diri kita ini silahkan dicari mana yang dominan. Yang dominan itulah nanti yang jadi dasar karakter atau kepribadian. Misalnya, kalau yang dominan unsur tanah, berarti cairan empedu kuningnya banyak dominan, cirinya kering tadi, melahirkan tipe kepribadian namanya koleris. Nanti kita jelaskan. Ini dipahami dulu saja. Unsur air yang basah itu kalau dominan dalam diri kita akan melahirkan tipe kepribadian yang melankolis. Unsur udara yang dingin itu kalau dominan dalam diri kita melahirkan tipe kepribadian phlegmatis. Unsur api dalam diri kita, ini kan cirinya panas. Kalau dia dominan, melahirkan tipe kepribadian namanya sanguinis. Jadi
ada orang itu yang cirinya sanguinis, plekmatis, melankolis, koleris. Orang sanguinis itu karena unsur apinya, cairannya berarti darah, cirinya dia panas, lebih dominan. Kalau yang plekmatis itu ketika seseorang lebih dominan unsur udara atau plekma atau lendir atau dahak yang coraknya dingin. Kalau tipe melankolis berarti yang dominan adalah air yang sifatnya basah. Kalau yang koleris berarti yang dominan unsur tanah yang sifatnya kering. Wah, ini mirip kayak teori dalam diri kita. Ini ada makrokosmos. Alam semesta ada dalam diri kita. 4 unsurnya lengkap. Tanah, air, udara, api. Tinggal mana yang dominan. Nah, sekarang kita jelaskan. Kalau orang itu dominan panasnya sanguinis itu seperti apa? Kalau orang dominan yang dingin atau plekmatis itu seperti apa? Kalau orang dominan yang basah melankolis seperti apa? Kalau orang dominan yang kering koleris seperti apa? Kita awali pelan-pelan biar teman-teman memahaminya juga pelan-pelan, tidak kesusu. Saya tidak tahu teori ini masih dipercaya atau tidak, termasuk di dunia psikologi atau kedokteran. Monggo saja, tapi ini yang disampaikan oleh Hippocrates. Mungkin sudah ada teori-teori baru yang lebih representatif. Tapi setidaknya semoga konsep dari Hippocrates ini menyumbang sesuatu untuk memahami diri kita. Baik, yang pertama, ini tipe kepribadian koleris. Tipe kepribadian koleris ini tadi ya, berarti dia dominan unsur tanahnya. Cirinya kering, berhubungan dengan cairan empedu kuning. Orang yang tipenya koleris ini cenderung mudah marah, sukar mengendalikan diri, agresif. Jadi ciri khasnya apa orang koleris itu? Dia tegas, ingin cepat, aktif, kemauannya keras, sangat independen. Kemudian bisa membuat keputusan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Tidak terlalu butuh motivasi, digerakkan, didorong. Tidak, dia mandiri, punya daya memotivasi diri sendiri, independen. Bahkan orang tipe koleris ini yang mampu mempengaruhi lingkungan sekelilingnya. Nah, ini tipe yang pertama. Ya, ada aspek-aspek positifnya, ada negatifnya. Yang positif tadi tegas, mandiri, independen, kemudian mampu mempengaruhi lingkungannya dengan tujuan, gagasan, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak hati-hati, terlalu dominan, akhirnya jadi agresif, ambisius, bahkan mudah marah karena mungkin lihat yang lain kok lelet sih, kok ndak cak-cek gitu loh inginnya. Nah, ini gaya koleris. Dia ini serba tegas, ingin cepat, aktifnya luar biasa, independen. Mungkin orang-orang koleris ini ndak betah kalau dekat dengan teman-teman yang males, lambat, ndak cepet. Ini gaya koleris. Ini yang dominan unsur tanahnya, coraknya kering. Jadi ya ini mungkin teman-teman bisa introspeksi. Kalau setuju ya dengan teorinya Hippocrates ini, aku ini tipe yang mana? Jangan-jangan aku ada di koleris ini, berarti lebih kuat unsur tanahnya. Tegas, ingin cepat, aktif, berkemauan keras, sampai kadang-kadang mudah marah, sukar mengendalikan diri, ambisius. Nah, ini gayanya orang-orang koleris. Yang kedua,
gaya melankolis. Ini kebalikannya koleris. Kalau gaya melankolis berarti kan kalau dikembalikan ke unsur tadi, gaya melankolis itu yang dominan unsur airnya. Cirinya basah. Jadi orang melankolis itu cenderung bersikap muram, pesimis, dan mudah curiga. Ini negatifnya. Tapi ciri yang lain mungkin yang positif, dia analitis, perhitungan, hati-hati, perfeksionis. Jadi tidak mau ada celahnya. Ingin segala sesuatunya berjalan secara perfect dan sensitif. Sensitif itu apa yo? Yo kalau hari ini mungkin mudah baper, mudah kesinggung. Nah, ini tipenya orang melankolis. Mungkin ada orang merengut di depannya, mungkin dia merasa, wah, orang ini sedang menghinaku atau sedang melecehkanku. Nah, itu kan baper, sensitif. Ada orang ketawa di depannya, mungkin dia merasa, wah, dia menertawakanku. Nah, itu ilustrasi mudahnya. Jadi melankolis itu negatifnya mungkin dia muram, pesimis, kadang-kadang perfeksionis. Jadi perfeksionis jadinya dia tidak mau kelihatan jelek, dia ingin segalanya perfect, sempurna sesuai yang dia inginkan. Tapi ada bagusnya. Bagusnya itu perhitungan. Perhitungan itu berarti kemampuan analisisnya tinggi, kemudian dia juga hati-hati, tidak mau sembrono, tidak mau sembarangan. Ini mungkin ada hubungannya dengan perfeksionis tadi. Sampai titik tertentu ini positif, tapi kalau berlebihan, ini kan tipe kepribadian tadi muncul karena berlebihan di unsur airnya, dia jadinya seorang yang melankolis, mudah murung, mudah pesimis, bahkan mudah menaruh curiga, mikirnya selalu yang buruk-buruk, sehingga susah dia untuk gembira. Ada apa-apa sering dilihat aspek negatifnya. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, nanti saya sakit ini, nanti saya... Nah, itu tipe orang melankolis. Agak beda dengan koleris tadi yang agresif, ingin cepat, ingin segera beres, ingin... Kalau orang nggak cak-cek dia jengkel. Kalau melankolis ini hati-hati, pelan-pelan, yang penting perfect, Mas. Nah, itu yang kedua. Ada yang ketiga. Kalau yang ketiga ini adalah kepribadian flegmatis. Ini yang dominan unsur udaranya. Cirinya dingin. Udara itu kan sepoi-sepoi dingin. Nah, orang flegmatis ini lamban, negatifnya ya. Lamban, pemalas. Tapi ada positifnya. Positifnya apa? Tenang. Tidak mudah dipengaruhi. Mudah menerima. Tidak mudah didistraksi. Tidak mudah ditarik orang lain. Karena dia sudah merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, itu tipe orang flegmatis. Ya kalau bablas, berlebihan ya tadi. Akhirnya jadi lamban dan pemalas. Nah, ini teman-teman yang sering menyebut dirinya kaum rebahan, nah itu ya boleh, orang memang butuh istirahat, butuh rebahan. Menunjukkan kita nyaman, bisa menikmati hidup kita. Tapi jangan berlebihan, nanti jadi flegmatis. Akhirnya kalau berlebihan cenderung lamban dan males. Jadi tidak berkembang. Kemudian tidak mudah berubah pendirian, susah diprovokasi, dipengaruhi, tapi dalam pengertian yang berbeda dengan koleris tadi. Kalau koleris karena dia punya target, punya ambisi, sehingga masukan-masukan dari luar tidak terlalu didengarkan. Kalau flegmatis ini, dia orangnya tenang, mantep, nyaman dengan dirinya sendiri, dan jadi dia tidak butuh lagi masukan dari yang lain. Meskipun negatifnya sering jadi lamban dan malas. Nah, ini kepribadian flegmatis. Nah, ada yang keempat. Yang keempat ini kepribadian sanguinis.
Sanguinis ini unsur dominannya api. Cirinya panas, hangat. Nah, ini dekat dengan koleris tapi tidak seagresif itu. Sanguis ini orang yang positifnya adalah dia ceria, periang, optimis, hangat kepribadiannya, lincah, bersemangat. Tapi juga ada negatifnya, yaitu apa? Sering meledak-ledak, heboh, sering terombang-ambing emosinya. Jadi kadang-kadang peristiwa biasa-biasa saja bisa jadi luar biasa karena dibesar-besarkan, atau kesedihan yang biasa bisa jadi hebohnya. Kesedihan biasa jadi heboh seolah-olah kesedihan yang luar biasa. Itu sanguinis. Jadi dia optimis sebenarnya, lincah, penuh semangat, meluap-luap. Tapi kalau tidak hati-hati jadi meledak-ledak, mudah heboh, mudah wow. Nah, ini berarti nanti dia efeknya mudah dipengaruhi, mudah diprovokasi. Ini bergaul dengan orang sanguinis itu enak biasanya. Hangat, ceria, optimis, karena dia penuh semangat. Tapi ya itu tadi, dia mudah terombang-ambing ke sana kemari. Kepribadiannya kepribadian yang heboh. Nah, ini sanguinis. 4 jenis kepribadian berhubungan dengan cairan tubuh, unsur-unsur diri, dan karakternya. Ada yang panas, ada yang dingin, ada yang basah, ada yang kering. Nah, ini mungkin bisa diulang lagi oleh teman-teman, direnungi, aku termasuk yang mana. Berarti, dominan panahnya. Kalau aku dominan airnya, atau kalau aku dominan udaranya, kalau aku dominan apinya. Wah, saya merasa cenderung plekmatis, Pak. Saya lebih suka menikmati diri sendiri, tidak mau diusik orang lain. Saya sudah tenang dan tidak usah peduli dengan orang mau apa. Atau, wah, saya ini kok rasanya melankolis ya, serba takut, serba pesimis, selalu banyak khawatir kalau ada apa-apa, itu melankolis. Atau, wah, saya khawatir ini jangan-jangan saya koleris ini, Pak. Saya kok rasanya ambisius sekali, agresif sekali, ingin ini, ingin itu. Jengkel sekali saya kalau ada teman kok lambatnya. Kalau diajak kerja kok tidak bisa cak-cak, tidak bisa segera beres. Atau mungkin, wah, saya ini mungkin sanguinis ya, Pak. Orang sedang heboh apa, saya ikut. Orang ke utara, saya ikut. Orang sedang rame apa, saya kok tertarik ke sana. Saya, dan seterusnya. Hidup saya gembira sih, Pak, tapi ya isinya heboh-heboh terus, meledak-ledak terus. Kok rasanya hari ini kalau orang sanguinis itu kan dia akan capek karena habis viral ini, viral itu, dia akan terombang-ambing mengikuti situasi. Baik, ya ini teori saja dari Hippocrates. Ya kalau cocok buat teman-teman ya monggo. Paling tidak hikmahnya dari teori ini kan jadi alat untuk kita mengenali diri. Ya mungkin kategori-kategorinya bagi para ahli psikologi atau ahli biologi, ahli kedokteran hari ini sudah tidak relevan lagi, tapi mungkin secara konseptual bisa kita pakai juga untuk sekedar mengenali diri. Karena kalau dalam filsafat itu kan unsur mengenali diri ini sesuatu yang vital, yang penting. Retis, kita nambah satu teori tentang teori kepribadian. Nah, konsep selanjutnya adalah kita angkat tentang pandangan Hippocrates tentang otak. Di Hippocrates punya pandangan otak itu adalah pusatnya kesadaran, pusatnya intelektual, pusatnya emosi.
Jadi berarti apa? Kuncinya manusia dan kemanusiaan itu ada pada otak. Kalau cara berpikir atau cara berperilaku seseorang terganggu atau menyimpang, itu mungkin ada yang salah dengan otaknya. Ini sebenarnya teori yang umum, populer sekali di masyarakat. Kalau ada orang ngomongnya ngelantur, pikirannya tidak jelas kemana-mana, kelakuannya, perilakunya juga tidak seperti orang umumnya, kita kan sering menyebut orang ini, wah, otaknya terganggu mesti. Ada yang tidak beres ini mesti. Malih mesti ini, dan seterusnya. Jadi, kuncinya diri kemanusiaan kita itu ada pada otak. Kalau otak rusak, kesadaran kita sebagai manusia juga kacau. Kita tidak bisa mikir, emosi kita juga tidak akan ada kontrolnya. Jadi ini pandangannya Hippocrates, makanya dia disebut pelopor somatogenesis. Somatogenesis itu pandangan bahwa masalah yang terjadi pada tubuh fisik atau soma itu akan mengganggu pikiran dan tindakannya manusia. Somatogenesis itu kebalikan dari psikogenesis. Kalau psikogenesis itu gangguan yang terjadi dalam diri manusia itu diawali dari kekacauan psikis. Jadi berarti pikirannya kacau dulu, baru fisiknya sakit. Kalau psikogenesis itu mirip kalau kita misalnya bilang kalau kita sedang stres, sedang depresi, ya nanti berpengaruh dalam tubuh kita. Akhirnya kita ngereges, demam, drop, imunnya turun. Nah, kebalikannya namanya somatogenesis. Somatogenesis itu ya kalau tubuh kita sedang sakit, misalnya sedang luka karena apa, atau sedang mendapatkan kesakitan apa, itu kan mempengaruhi pikiran. Jadi mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita berperilaku. Nah, itu namanya somatogenesis. Jadi Hippocrates pelopor somatogenesis. Ketika tubuh terganggu, otak terganggu, ya pikiran dan perilaku seseorang akan terganggu. Kalau otak sakit, otaknya rusak, otaknya bermasalah, ya pikirannya, kesadarannya, emosinya juga nanti bermasalah. Ini mirip seperti satu adagium itu kan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau tubuhnya tidak sehat, ya jiwanya susah untuk sehat. Makanya banyak orang bilang kesehatan tubuh itu nomor satu. Yo, biasanya orang pokoknya sehat ya. Kalau tidak sehat, ya susah kita melakukan apapun, kebaikan apapun, prestasi apapun, pemikiran, ide-ide. Kalau kita sedang sakit kan tidak ada gunanya filsafat-filsafat yang kelas tinggi, ide-ide unggulan yang kita miliki pas kita sedang sakit. Maka orang selalu bilang kesehatan nomor satu. Baik kesehatan versi somatogenesis maupun versi psikogenesis. Pada akhirnya ya sakit semuanya. Apakah sakit fisik mengimbas pada psikis atau sebaliknya sakit psikis mengimbas pada fisik? Toh jatuhnya ya semuanya sakit, baik psikis maupun fisiknya. Jadi mari kita sehat lahir dan batin. Karena ini dua-duanya berpengaruh dalam hidup kita. Tidak ada gunanya ilmu-ilmu tinggi kita, harta kita sebanyak apapun, dan setinggi apa jabatan kita kalau kita sedang sakit. Sama sekali tidak ada nikmatnya. Maka bersyukurlah yang hari ini dikaruniai kesehatan,
materi-materi kebijaksanaan ini saya ambil dari buku yang judulnya Hippocrates Aphorisms. Jadi aforisma-aforisma dari Hippocrates. Ini yang saya ambil beberapa, saya kumpul-kumpulkan per tema. Yang pertama, menurut Hippocrates, yang lebih penting adalah manusianya, bukan penyakitnya. Kita lihat beberapa quotes, aforisma dari Hippocrates tentang klaimnya ini. Yang pertama apa? It is far more important to know what person the disease has than what disease the person has. Ini quotes ini kalau tidak salah pernah saya pakai waktu kita membahas tentang filsafat sakit. Jadi jauh lebih penting untuk mengetahui orang yang mengidap penyakit itu daripada penyakit apa yang diderita orang tersebut. Nah, ini kebijaksanaan yang pertama ini menyarankan kita, termasuk khususnya para dokter, para penyembuh, untuk memahami tipe orang yang sakit ini. Tipe orang yang sakit ini lebih penting dipahami daripada penyakitnya itu mudahnya. Mengapa? Ya kadang-kadang cara berpikir, cara berperilaku, cara bertindak orang ini kalau tidak diubah, ya penyakitnya tidak akan hilang. Jadi dikasih obat mahal-mahal, tapi kalau gaya hidupnya tidak berubah, ya penyakit itu pada akhirnya akan kembali lagi. Jadi lebih penting kita pahami ini orang ini seperti apa gaya hidupnya, tipe orang yang cara berpikirnya bagaimana dan lain sebagainya. Kalau orangnya misalnya saya tidak percaya, dokter tidak percaya obat, ya meskipun sama dokternya diberi obat sak kresek, ya tetap tidak akan diminum, dia tidak percaya. Atau mungkin ada orang yang gaya hidupnya tidak pernah tidur, tiap malam melekan, ngerokok, minum terus tidak berhenti-berhenti, sementara penyakit yang diderita berhubungan dengan itu. Kalau gaya hidupnya tidak dibereskan, ya tidak akan ketemu yang namanya kesehatan dan kesembuhan, meskipun bolak-balik atau tiap hari minum, mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan penyakit yang dia derita. Jadi yang pertama penting kita kenali adalah orangnya. Itu makanya tadi saya bilang buat teman-teman kalau sedang ketemu dokter untuk kepentingan kesembuhan, mungkin dokternya agak pendiam, tidak tanya macam-macam, boleh teman-teman ceritalah sebanyak-banyaknya tentang dirimu. Siapa tahu dengan kita cerita kebiasaan-kebiasaan, mungkin kebiasaan hidup, kebiasaan konsumsi, kebiasaan tidur, dan lain sebagainya, itu membuat dokter lebih mudah memberi kita resep untuk kesembuhan kita. Jangan-jangan kita menganggap hidup dan gaya hidup kita itu ya baik-baik saja, beres-beres saja, padahal mungkin ada banyak masalah di balik itu yang kita tidak tahu. Maka ceritakan saja. Makanya di quotes kedua itu, sebelum engkau menyembuhkan seseorang, tanyakan kepadanya apakah ia mau meninggalkan segala yang membuatnya sakit. Nah ini penting, karena sakit itu kan selalu ada sebabnya. Seperti tadi ya, dalam epidemiologi selalu ada hubungan antara host, agent, dan lingkungan. Yang solusinya adalah modifikasi-modifikasi. Maka ayo kita tanyakan para dokter pada pasien-pasien kita, mau tidak meninggalkan yang membuatnya sakit. Misalnya tadi gaya hidup, mau nggak mengubah gaya hidup. Misalnya tadi pola makan, mau nggak memodifikasi pola makan. Misalnya tadi karena kurang gerak, kurang keluar kena matahari,
mau ndak keluar-keluar biar kena matahari. Ini penting ditanyakan pertama-tama. Kalau dia ndak mau, lah ya mau gimana lagi? Mungkin dia cuma milih sakit, tidak mau dengan solusinya, atau mungkin dia pingin kayak tadi ndak, orang jenis apa tadi, jenis flekmatis tadi, yang sudahlah saya sudah nyaman dengan kayak gini. Tiap hari saya sudah enaknya itu ya habis nongkrong, ngopi, ngerokok, main HP, ya sudah tidak bisa diubah-ubah lagi, sudah nyaman seperti ini misalnya. Ya kalau memang orangnya tidak mau berubah, diberi obat berapapun ya nanti penyakitnya akan kembali lagi, karena dia tidak mau meninggalkan apa yang membuatnya sakit. Jadi ini penting, kita juga begitu. Kalau kita sedang sakit, coba kita tanya diri kita sendiri, mau atau tidak kita meninggalkan kebiasaan gaya hidup yang membuat kita sakit. Kalau jawabannya tidak mau, yo berarti kita harus siap-siap menguatkan diri untuk menanggung sakit itu. Wong hidup ini ada sunnatullahnya. Pak, saya tidak takut dengan penyakit, Pak. Saya takutnya dengan Allah saja. Tiba-tiba saya ingat kalimat itu. Banyak sekali kemarin kalimat ini berseliweran ya. Jadi pokoknya saya nyaman begini. Intinya kan itu. Saya kalau dengan penyakit tidak takut, takutnya dengan Allah saja. Sebenarnya kalimat itu benar. Tinggal dilanjutkan. Kalau sudah takut dengan Allah, yang harus dilakukan apa? Ketika orang takut dengan Allah itu kan berarti dia harus mau menjalankan perintahnya, amanah-amanahnya, dan menjauhi larangannya. Nah, di antara perintah dan amanatnya Allah itu adalah menjadi khalifah di muka bumi, termasuk menjaga diri kita, badan kita, lahir dan batin. Tubuh kita lahir batin ini kan amanat dari Allah yang harus kita jaga, tidak boleh sembrono, kita awur-awuran sehingga sampai sakit dan rusak. Wong ini titipan dari Allah. Jadi memang kita harus takut dengan Allah, antara lain takut Allah murka kalau kita tidak menjaga amanatnya berupa tubuh ini lahir dan batin. Di antara ikhtiar kita menjaga itu, di antara cara kita takut kepada Allah. Jadi bukan kok takut kepada Allah itu dengan cara kemudian justru menjauh dari amanahnya Allah untuk menjaga kesehatan tubuh ini. Justru karena kita takut Allah murka, kita jaga kesehatan kita. Oke. Nah, itu kalau ada yang tanya ya, karena kemarin saya banyak ada yang, Pak gimana Pak jawab orang yang bilang yang saya takuti hanya Allah. Loh, itu benar itu yang dia katakan. Cuma ekspresi atau yang harus dilakukan ketika seseorang sudah takut dengan Allah itu terus apa? Ya antara lain menghindarkan diri dari murkanya Allah ketika kita tidak menjaga amanatnya Allah berupa tubuh ini lahir dan batin kita. Baik, terus ada lagi petunjuk dari Hippocrates. Natural forces within us are the true healers of disease. Kekuatan-kekuatan alamiah dalam diri kita itu adalah obat yang sejati dari penyakit. Nah, ini dalam tubuh kita sebenarnya ada mekanisme untuk menolak penyakit. Ada kekuatan-kekuatan fisik, kekuatan-kekuatan yang memang menjadi fitrah manusia, sunnatullah manusia, mungkin dalam bentuk imunitas, dalam bentuk daya-daya tertentu yang teman-teman kedokteran mesti lebih tahu, yang ini bisa menyembuhkan penyakit. Hanya saja kadang-kadang memang kita sendiri yang mengacaukan ritmenya.
dengan cara hidup yang salah, sehingga penyakit akhirnya mudah masuk dalam diri kita. Berarti jalan keluar dari penyakit itu antara lain kita hidupkan natural forces, kekuatan-kekuatan natural yang alami dalam diri kita. Kita jaga keseimbangan dan harmoninya. Tidak kita rusak dengan mungkin makanan, mungkin gaya hidup, dan macam-macam yang merusakkan. Jadi ternyata memang kesehatan itu kuncinya lebih banyak pada manusianya, bukan pada penyakitnya. Terus kita tengok kebijaksanaan selanjutnya, yaitu ini masih dari buku Aforism tentang gerak dan makanan. Kata Hippocrates, "Let food be thy medicine and medicine be thy food." Biarlah makanan menjadi obatmu dan obat menjadi makananmu. Ini maksudnya apa? Marilah kita makan yang menyehatkan. Jadi kuncinya di antara kunci kesehatan itu makanan. Maka let food be thy medicine. Jadi biarlah makanan menjadi obatmu. Dan medicine be thy food. Dan obat menjadi makananmu. Ini maksudnya sama. Kita makan sesuatu yang menyehatkan, yang berfungsi sebagai obat. Kalau hari ini ada pepatah begini, mungkin mirip dengan pepatahnya Hippocrates ini. Biarlah makanan menjadi obatmu, atau kalau tidak, nanti obat yang menjadi makananmu. Jadi mari kita makan yang menyehatkan, sehingga makanan itu sendiri menjadi pendukung kesehatan kita. Karena kalau tidak, maka makanan akan jadi sebab hancurnya harmoni keseimbangan dalam diri kita, sehingga kita sakit dan akhirnya menjadi terbalik, obat menjadi makanan kita. Tiap hari makan dan minum obat saja. Jadi ini penting. Biasanya yang sudah kena penyakit, yang sudah sepuh-sepuh baru sadar pentingnya makanan sehat. Yang tua-tua, yang masih muda-muda kayak teman-teman sebagian besar yang ikuti ngaji ini kan banyak yang muda-muda. Itu biasanya masih belum sadar pentingnya makanan yang sehat. Pak, tapi uang saya kan pas-pasan Pak untuk beli makanan sehat terus. Yo, sehat tidak ada hubungannya dengan mahal. Bahkan mungkin makanan yang murah-murah itu justru lebih menyehatkan. Ya makanan tertentu yang mahal-mahal itu justru banyak mengandung kolesterol, banyak mengandung unsur-unsur merusak dalam diri kita. Ayo hati-hati, makan tidak hanya mengikuti seleranya lidah, tapi juga kebutuhan badan untuk sehat. Ya, kalau mengikuti seleranya lidah itu ya memang karpe ya mangan enak, terus yang itu yang sudah jadi kegemaran kita. Tapi ya hati-hati, karena kalau tidak, makanan tidak jadi obat kita, tapi sebaliknya obat menjadi makanan kita. Kemudian selain makanan apa? Gerak. Jadi gerak itu maksudnya ya tubuh kita ini butuh beraktivitas, butuh gerak. Dia ini fungsinya banyak, tubuh kita di tangan untuk apa, kaki untuk apa, dan macam-macam ini butuh gerak. Jangan rebahan saja, jangan santai saja. Makanya kata Hippocrates, walking is man's best medicine. Jalan-jalan adalah obat terbaik bagi seseorang. Nah, ini saya tidak tahu ini kalau yang muda-muda ini siapa yang merutinkan olahraga, merutinkan jalan-jalan.
Kalau ada yang nanti tanya, opo dalile kok kita harus jalan-jalan, ya pakai saja ayat dari Hippocrates ini. Walking is man's best medicine. Jadi jalan-jalan itu adalah obat terbaik bagi seseorang. Bahkan ada quotes yang lain yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia saja. Jika suasana hatimu sedang buruk, pergilah jalan-jalan. Jika suasana hatimu masih buruk, pergilah jalan-jalan lagi. Maunya Hippocrates ini kita gerak keluar, jalan-jalan, jangan diam saja di sana. Suasana hati kita tidak lagi murung, tidak lagi suntuk. Jadi karena suasana hati yang baik, yang tidak suntuk, itu nanti mendukung kesehatan kita. Seperti tadi rumusnya, kesehatan psikis berpengaruh pada kesehatan fisik, demikian juga sebaliknya. Jadi ini rumus kebijaksanaan yang kedua. Yang ketiga, kebijaksanaan kesehatan selanjutnya ada pada aspek moderasi. Ini ada beberapa quotes yang saya bawa. Yang pertama, semua bagian tubuh memiliki fungsi. Jika digunakan secara moderat dan digunakan sesuai fungsinya, akan menjadi sehat, berkembang dengan baik, dan menua lebih lambat. Tetapi jika tidak digunakan secara tepat, mereka akan menjadi rentan terhadap penyakit, cacat dalam pertumbuhan, dan menua dengan cepat. Jadi, mari kita belajar. Ini di antara belajar kita, kan dalam filsafat itu selalu kita disuruh belajar tentang diri kita sendiri. Selama ini kalau saya bilang pelajari, pahami dirimu, itu teman-teman mesti konotasinya aspek batinnya, jati diri, kedalamannya. Tapi sebenarnya semuanya, tidak hanya aspek mentalnya, moralnya, batinnya, tapi juga fisiknya. Karena seperti saya bilang tadi, sehatnya fisik itu berpengaruh terhadap kesehatan mental, kesehatan rohani kita. Dan belajar tentang kesehatan fisik berarti kita harus paham fungsi dari bagian-bagian tubuh kita. Mata, telinga, tangan, kaki, hidung, dan lain sebagainya, mari kita pergunakan secara moderat. Moderat itu tidak berlebihan, juga tidak kekurangan. Mata yuk kita gunakan melihat secara pas dan tepat. Tidak terlalu banyak melihat sesuatu atau terlalu banyak tidak dipakai. Misalnya saya merem saja tidak melihat, tidak begitu. Dipakai pas secukupnya saja. Waktunya merem tidur ya tidur, waktunya melek dipakai melihat ya melihat. Digunakan sesuai fungsinya. Jangan 24 jam di depan laptop terus, pasti akan sakit mata kita. Kaki juga begitu, tangan juga begitu. Kalau kita rebahan saja, maka fungsinya kaki akan menurun, kekuatannya juga akan menurun. Tangan kita juga begitu. Kalau kita jarang gerak sebentar saja, biasanya terus capek. Itu berarti kita tidak mempergunakannya dengan baik. Kalau katanya Hippocrates, akan membuat kita rentan terhadap penyakit, pertumbuhannya cacat, dan menua dengan cepat. Menua dengan cepat itu cepat aus. Wong yo tidak pernah dipakai atau dipakai secara berlebihan. Jadi menggunakannya harus tepat atau pas. Jadi jangan kekurangan, juga jangan berlebihan. Pak, saya mengistirahatkan mata Pak, makanya saya tidur terus mulai habis subuh sampai jam 12 siang. Itu juga tidak moderat. Berarti kekurangan cara pemakaiannya. Jadi terlalu banyak dipakai juga jelek. Wah, sekarang Pak saya sudah bisa muter stadion 50 kali sekali ngangkat loh. Ya berlebihan juga jelek. Jadi yuk digunakan yang pas saja. Jadi rumus kesehatan selanjutnya itu moderasi. Makanya
Ada kalimat selanjutnya dari Hippocrates, jika kita dapat memberi setiap individu jumlah nutrisi dan latihan yang tepat, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, kita akan menemukan cara paling aman untuk kesehatan. Jadi sehat itu ada pada moderasi, ada pada paradigma yang pas, tidak ekstrim. Nah, ini ternyata tidak hanya urusan rohani, urusan agama yang selama hari-hari ini kan kita banyak diskusi tentang moderasi beragama. Ternyata kesehatan fisik juga butuh moderasi. Diimplementasikan secara pas. Bahkan kata Hippocrates, baik tidur maupun kurang tidur, jika tidak pas sama-sama buruk. Maksudnya terlalu banyak tidur atau kurang tidur itu sama-sama buruk. Jadi ya tidur itu ya pas, sesuai jamnya saja. Mungkin 7-8 jam, ya sekitar itu kita tidur. Jangan kekurangan, juga jangan berlebihan. Baik, mungkin waktunya sudah habis. Saya tambah satu lagi hikmah dari ajarannya Hippocrates. Kebijaksanaan kesehatan, penting juga kita memposisikan penyakit sebagai pelajaran. Jadi beliau menyatakan begini, orang yang bijaksana pasti menganggap kesehatan sebagai anugerah terbesar manusia dan mampu belajar dengan pikirannya sendiri bagaimana mengambil pelajaran dari sakitnya. Jadi orang bijaksana, ini kan yang dikejar-kejar para filosof itu kan jadi orang bijaksana. Cirinya dua, mampu bersyukur terhadap kesehatan yang dia nikmati, dan yang kedua mampu belajar terhadap rasa sakit yang dia rasakan. Jadi orang bijaksana itu setiap kali oleh Allah dianugerahi, diberi rasa sakit, dia belajar dari situ tentang dirinya, tentang penyakitnya, sehingga tidak jatuh pada lubang yang sama, tidak jatuh pada sakit yang sama, karena dia mengambil pelajaran dari sakit sebelumnya. Oh, kalau terlalu banyak makan ini, ternyata kemudian aku jadi pilek, aku jadi ngereges, demam, berarti aku jangan banyak makan itu. Nah, itu berarti bisa mengambil pelajaran dari sakitnya. Tubuhku capek sekali rasanya, kok kayak dipukuli orang banyak ini. Aku habis apa sih ini tadi kok merasakan ini? Oh, ternyata aku habis tidur di atas lantai sambil nyanding kopi, nonton bal-balan, malam-malam kena angin malam, lupa nutup jendelanya. Berarti besok jangan gitu lagi lah. Itu namanya mengambil pelajaran dari rasa sakit. Yang bisa belajar seperti ini hanya orang bijaksana. Kalau ada orang bolak-balik kena penyakit yang sama dengan sebab yang sama, berarti dia tidak mengambil pelajaran dari sakit yang dia alami sebelumnya. Berarti kurang bijaksana. Kalau jadi orang yang bijaksana, ya kalau sehat bersyukur, kalau sakit belajar. Mana yang salah, mana yang tidak pas. Kemudian melakukan perbaikan diri.